Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Talita Aindia dengan NPM 221506107. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 3, yaitu mengkonfigurasi VLAN dan menggunakan mode terang. Di sini untuk VLAN-nya kita akan menggunakan 2 PC dan 2 switch. Yang pertama kita rangkai alatnya terlebih dahulu, device-nya. Yang pertama kita tambahkan PC. Terus kita tambahkan switch. Switch-nya ini browsing ya. Nah, di sini kita akan menggunakan kabel straight through dan kabel copper. Kabel konsol. Kabel konsol menghubungkan antara PC dan switch, dan kabel straight through menghubungkan antara switch ke switch dan PC ke switch. Ada salah ini. Ini RS232. Ini konsol. Dah. Straight through. Nah, pertama kita konfigurasi IP address PC-nya. Oh iya, penting kasih nama dulu. Ini IP address untuk PCA. Dan ini default gateway-nya. Oke, sudah. Selanjutnya PCB. Nah, selanjutnya kita konfigurasi switch. Kita konfigurasi masing-masing switch.
Ini kita konfigurasi switch yang pertama dahulu. Enable secret class untuk masuk ke kita daftarkan kelas sebagai password privilege exit-nya, terus line console no, line fdg 4. Ini kita konfigurasi passwordnya terlebih dahulu. Kita buat banner MOTG-nya dengan judul authorized users only. Oke, terus kita konfigurasi IP address di VLAN 1. Kita masukkan IP address untuk switch 1. Shutdown agar IP address-nya tetap berjalan. Oke, sudah. Terus kita exit. Kita konfigurasi untuk mematikan semua interface yang digunakan. Tuh, interface range F0 sampai 25 nih. Interface yang nggak kita gunakan, karena kita akan menggunakan si interface VLAN SATA. VLAN aja. Tuh, udah mati semua kan, down semua. Exit. Ini kita konfigurasi tanggalnya. Clock set tanggal berapa sekarang? 11 jam 9.30 aja. Hmm, 11 November, bulan 11. 11 guys. Terus kita simpan deh konfigurasinya. Oke, sudah untuk S1. Kemudian untuk switch yang kedua, sama aja ya switch kedua perintahnya itu. Jadi kita seperti biasa masuk ke mode konfigurasi. Terus konfigurasi ini hostname-nya, membuat password secret, membuat password flash exit.
Ini kita membuat winner MTD-nya. Terus kita konfigurasi IP address di VLAN 1. Now shutdown agar VLAN satunya tetap berjalan. Exit. Terus kita mematikan ini interface yang digunakan. Terus kita konfigurasi tanggal. Sebelas, 11 November. Kita simpan deh konfigurasinya. Kalau nggak pakai command ini nanti konfigurasinya nggak kesimpan. Di sini ada tes konektivitas. Ini aku gak coba karena aku udah coba di praktikum kemarin. Kayak bisa kayak kita ping antar PC bisa kayak ping antar switch bisa. Tapi kenapa tidak bisa ping antara PC dan switch? Karena ketika kita mencoba ping device yang memiliki subnet yang berbeda, oh, ping itu nggak berhasil karena kita mencoba ping subnetnya yang berbeda. Nih, beda. Ini sih. Biar pingnya berhasil, kita harus konfigurasi default gateway-nya. Exit to route traffic from default gateway-nya dari salah satu subnet atau subnet lainnya. Oke, berikutnya kita mencoba membuat VLAN dan assign mendaftar. Dan daftarnya ke switch. Jadi kita tambahin VLAN dan konfigurasi VLAN-nya ke dalam switch. Yang pertama kita membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita membuat VLAN dengan nama VLAN 10. Ini sebenarnya angka-angka ini bukan urutan, tapi nama VLAN-nya. Jadi kita bebas sih mau angkanya berapa aja, mau 100, mau 1000 kayak pasing. Oh, konfigurasi dulu. Hehe. Tuh, udah masuk ke konfigurasi VLAN kan? Terus kita kasih nama di sini. Namanya juga basing sih sebenarnya. Bebas-bebas kita, tapi kita bakal ngikutinnya di model aja.
Oke, kita sudah membuat VLAN di S1. Selanjutnya kita membuat VLAN di S2 dengan komen yang sama. Kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Oke, selanjutnya kita lihat show VLAN brief ke tiap device. Apakah VLAN yang telah berhasil ditambahkan? Tuh, sini bisa dilihat ya. Ini kan yang sudah kita tambahin tadi. Tuh, nah ini defaultnya. Di default ini gunakan semua portnya ya. Di sini bisa dilihat tuh. Gunakan semua portnya kalau di default. Jadi di sini kita membuat VLAN, tapi portnya ini kosong gitu. Gak ada port yang ya aktif sih aktif tapi nggak berada di port manapun seperti itu. Jadi kita lihat apakah sama di S1 juga. Tuh sama ya. Mana ini? Tuh sama ya. Berarti sudah berhasil. Kita tambahkan VLAN-nya. Sini. Apa itu? Oh, apa default VLAN-nya itu yang mana? VLAN 1. Terus semua port, switch port telah terdaftar di VLAN 1 karena defaultnya ya VLAN 1 gitu. Selanjutnya kita mencoba mengubah apa sih namanya tuh? Port, memindahkan VLAN ke port lainnya. Switch mode akses. Tuh, akses mode digunakan ketika sebuah port pada switch hanya berkomunikasi dengan satu VLAN. Port dan mode akses hanya bisa menerima dan mengirimkan lintas yang terkait dengan satu VLAN. Oh, jadi kita akan menggunakan akses mode yang dimana port hanya bisa berkomunikasi dengan satu VLAN aja. Makanya kita bakal ini V06 ini satu-satu. Gak bisa sekaligus. Seperti itu. Coba ya kalau S1. S1, S1. In, ini kita ke F06. Awalnya ke ini ke PCA. S1 ke PCA. Kita akan mengakses pilihannya switch port mode akses. Jadi di sini nanti V06 ya nanti berpindah ke salah satu VLAN di sini. Seperti itu. Tuh. Oh, di sini kita akan menggunakan VLAN 10 untuk akses ke port F0/6.
Nah, kita exit, kita masuk ke interface VLAN. VLAN 1 emang nggak ada IP address ya. Terus di sini kita akan menambahkan IP address-nya di VLAN 99. Oh, ini kan nanti kan kita tambahin interface di ini VLAN 1. Di sini kita akan ubah di mana VLAN 1 ini nggak ada IP address, tetapi di VLAN 99 ini ada IP address. Jadi kita pindahkan IP address-nya di VLAN 99 seperti itu. Tuh, change. Jadi interface VLAN 99 ini bakal hidup, sedangkan interface 1 ini bakal mati kayaknya. Coba kita lihat. Tuh, di sini bisa dilihat tuh. F06-nya kan di sini. Di sini jadi. Di default VLAN 1. Pindahnya ke sini karena kita tadi udah pindahin pakai switch port access mode akses. Jadi di mode akses ini kita jadi suatu VLAN bisa akses satu port aja, port komunikasi. Seperti pengertian ini tuh. Port pada switch hanya bisa komunikasi pada satu VLAN aja. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ubah-ubah lagi, kita ubah kayak tadi satu-satu. Nggak bisa sekaligus. Kita lihat inter IP-nya berada di interface mana. Tuh, tuh. Bisa dilihat ya. Tuh. Mengapa Sastus 999 nggak stabil up or down? Up yang berarti VLAN-nya telah terdaftar di database, tapi down karena VLAN tersebut belum terdaftar sebagai active port. Jadi VLAN 99 ini kan IP address-nya udah dipindahin, tapi kita belum menetapkan port mana yang bakal aktif di VLAN 99 seperti itu. Oke, switch 1 sudah, kita akan mencoba switch 2. Konflik terminal dulu. Kita akses ini kabel PCB terus switch. Tuh, jadi kita akan taruh F18 ini di VLAN 10. Dan memindahkannya pindah IP address di VLAN 99.
Tuh, di sini yang tadinya di sini berubah menjadi di sini. VLAN, VLAN port F018. Coba kita lihat ini. Coba kita lihat ya. Tuh, bisa dilihat dari sini pindah ke sini. Tuh, apakah switch 1 bisa ngepin S2? Nggak bisa karena IP address-nya udah dipindahin ke VLAN 99. VLAN 99 nggak bisa ngirim sinyal ke interface F01. Apakah PCA bisa ngepin PCB? Nggak bisa karena interface. Oh, karena kita udah mindahin interface yang kayak F06 ke VLAN 10 atau F018 ke VLAN 10 tadi. Jadinya di interface yang ini menghubungkan antar switch ini kan belum kita pindahin kan ke VLAN 10 tadi. Tadi. Tuh kan. Jadi VLAN 10 trafiknya itu belum kekirim gitu. Sinyalnya belum kekirim. Kalau antar switch itu belum kekirim. Jadi PCI ke PCB juga nggak bisa. Kan dari switchnya aja nggak kesambung karena gara-gara kita udah pindahin interface-nya. Di part 3 kita akan ubah part VLAN-nya dan hapus VLAN-nya dari VLAN database. Oke. S1. Hmm. Kita konfig terminal dulu. Di sini kita akan memindahkan interface range F0 per 11 sampai 24 ke VLAN 99. Tuh, saya lihat di sini, energinya banyak kekumpul di sini, jadinya kebagi dua. Udah kepindah di sini. Terus kita ubah lagi F0 per 11 dan F021 ke VLAN 10. Oke. Tuh, energinya di sini F011 sama 21 berpindah ke VLAN 10. Terus kita akan hapus F024. Apa tadi? Oh, config.
Nih, cara menghapus F024 dari VLAN 99 kita menggunakan command ini, no switch port access VLAN. Otomatis F024 ini nggak ada rumah, nggak ada tempatnya gitu istilahnya. Tuh, yang tadinya rumah F024 di VLAN 99 sekarang udah kabur dia F024. Jadi sekarang di sini di VLAN 99 ini nggak ada F024-nya. Di sini kita akan membuat rumah untuk F024-nya. Tuh, karena kita tadi sebelumnya tidak membuat VLAN 30 terlebih dahulu, jadi sini ada peringatan seperti access VLAN doesn't exist. Artinya akses VLAN-nya nggak ada. Jadi sistem harus membuat VLAN 30-nya terlebih dahulu. Udah dibuat kan? Jadi interface F024 ini otomatis pindah ke VLAN 30. Saya coba exit N aja deh. Tuh, ini kan nggak ada kan di tuh nggak ada kan 1, 10, 20, 99. Ini kita ketambahan 30 karena kita kan udah membuat secara paksa VLAN 30 ini tanpa inisialisasinya terlebih dahulu. Ini kan namanya default dari ini kan, angkanya tuh. Default dari nama vilanya tuh. Nama vilanya beda kayak yang ini, Operation Parkir Lot Management ini, native ini kita buat tadi kan. Jadi F024-nya yang tadinya nggak ada rumah, ini rumahnya pindah ke Villa 30. Terus kita akan menghapus Villa 30-nya. Kita lihat lagi ya villanya. Tuh, wah F024-nya hilang karena Villa 30-nya udah kita hapus. Otomatis F024-nya juga ikutan hilang. Kita panggil balik F024-nya. Karena kita panggil balik F024-nya, jadi ya F024-nya otomatis pindah ke default seperti itu. Sekarang kita akan mencoba mode terang. Mode terang sendiri itu memungkinkan sebuah port membawa lalu lintas dari beberapa VLAN secara bersamaan. Trunking biasanya digunakan untuk menghubungkan antar switch atau switch dengan router yang perlu membawa lalu lintas beberapa VLAN sekaligus. Jadi kalau akses mode ini kita bisa ngatur satu switch port aja. Kalau
satu VLAN aja, kita bisa ngatur satu VLAN aja, kayak namanya switch portnya segala macam. Kalau tran mode ini kita bisa mengatur beberapa VLAN sekaligus. Biasanya untuk menghubungkan antar switch dengan switch, menghubungkan antar switch atau switch dengan router biasanya. Jadi di sini kita akan menggunakan trunking ini untuk menghubungkan antar switch. Di sini kita akan menggunakan interface F01 untuk trunk modenya. HTTP untuk inisialisasi trunking on F01. Kita menggunakan perintah ini untuk masuk ke mode trunk. Tuh, kalau misalnya di S1 ada kayak gini, harusnya di S2 sama sih. Tuh, otomatis kan dia jadinya. Berarti trunk modenya udah berhasil ini sebenarnya, karena di sini antar switch ini berhasil menampilkan pesan yang sama tuh. Coba kita bilang brief. Tuh, jadi F01 ini kan kita inisialisasi jadi trunk mode kan. Jadi di sini karena F01 kita udah inisialisasi jadi trunk mode, di sini F01-nya nggak ada di VLAN manapun. Karena kita udah kayak F01 itu jadi penghubung antar switch-nya gitu, mengirimkan sinyal. Seperti itu. Coba, so, tuh, sini, udah kan tuh. Tuh, sama kan, berarti sudah terhubung. Jadi, F01-nya ini masuknya ke interface terang jadinya. Bukan ke VLAN lagi. Oke, kita akan coba konfigurasi manual interface F01.
Tuh, sini show interface terang untuk melihat pilihan apa saja yang bisa di terang mode seperti itu. Kita coba lagi. Tuh. Jadi di sini sudah berpindah ya. Apa sih? Kita ubah nanti filenya dari file 1 ke file 1000. Di sini juga ada peringatan enggak, Ding? Enggak ada, cuma di sini doang. Jadi di sini coba kita lihat di S2 show interface. Oh ini udah ada peringatan. Tuh, tuh, udah berpindah guys. Oke, kenapa kita harus membolehkan host di VLAN 10 untuk komunikasi ke host di VLAN 99? Jawabannya bervariasi, tapi kita bisa membolehkan kasih akses ke antar VLAN routing yang membutuhkan layer 3 device untuk rute traffic antar VLAN-nya. Kenapa? Apa manfaat utama dari suatu organization bisa menerima, oh, apa manfaat utama dari suatu organisasi bisa menggunakan mau menerima secara efektif menggunakan VLAN. Menggunakan VLAN itu karena keamanannya lebih aman, terus lebih irit cost atau menghemat cost, efisiensi. Karena karena penggunaan bandwidth dan uplink-nya itu efisien. Terus performanya tinggi karena membutuhkan broadcast domain yang kecil. Terus mitigation storm. Terus mitigasi broadcast. Terus meningkatkan staf IT yang efisien dan terampil dan membuat project dan aplikasi manajemennya lebih simpel seperti itu. Oke, untuk modul ini sudah saya jelaskan ya. Selanjutnya saya akan jelaskan modul yang PDF. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN dengan switch seperti ini. Pertama, kita siapkan device terlebih dahulu. Gunakan kabel ini ya, stretch. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya.
Sekarang kita coba, aduh, kita coba ping antar PC. Tuh, pingnya bisa tuh, 0% loss. Selanjutnya kita akan konfigurasi VLAN di switch. Kita akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Dengan nama yang berbeda, yang pasti. Iya, switch ini kita masuk ke mode config terminal. Kita buat VLAN 10. Kita kasih nama Labcom. Kita kasih nama ini wrong dosen. Kita akan setting interface masing-masing antar PC dan laptop. Jadi kita taruh VLAN 10 di F01. Sedangkan F02 di VLAN 20. Oke, setelah dikonfigurasi, kita lihat hasil konfigurasinya. Tuh, sudah kita letakkan ya. Kemudian kita coba ping lagi. Wah, jadinya terputus guys. Yang awalnya nyambung, ini jadinya terputus sinyalnya, pingnya. Yang tadinya tersambung jadinya terputus.
Oke, coba kita jadi kalau misalnya kita menggunakan VLAN tapi menggunakan switch juga, switchnya cuma satu. Sini yang awalnya jadi kalau misalnya kita nggak konfigurasi VLAN di switch ini tersambung. Setelah kita konfigurasi VLAN-nya di switch ini, jadinya ininya pingnya terputus. Oke, selanjutnya kita coba kalau pakai router. Hmm. Oke, kita konfigurasi ini IP address terlebih dahulu. Oke, sudah. Terus kita konfigurasi switchnya. Terus kita ubah mode switch menjadi mode terang.
menggunakan F04, yang artinya F04 nih, F0 interface yang terhubung ke router dari switch. Terus kita konfigurasi routernya. Dan kita ubah G000 ini menjadi up. Kita akan menambahkan subinterface karena kita akan menambahkan dua VLAN. Nah, kita masuk ke konfigurasi subinterface. Kemudian kita masuk ke interface sub ini ya 20. Oke, kita lihat konfigurasinya gimana hasilnya. Tuh, saya lihat sini. Sini kita IP address-nya kita masukkan ke sub interface. Tuh. Jadi IP address-nya kita masukkan ke sini, sub interface. Dia bukan yang ini, tapi kita masuk ke sub interface.
Nah, bisa lihat di sini IP address-nya. Terus kita akan coba ping, 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 2, 8, ping dari PC ke laptop. Wah, sama ternyata. Oke, seperti itu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.